sebelum belajar mari kita berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya.
Pahamkan persamaan dan perbedaannya dengan benar dalam bentuk tulisan dengan tepat. Tujuan yang keempat, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Dan yang terakhir, siswa mampu menguraikan sifat-sifat tokoh dalam cerita dengan benar. Nah, coba itu tujuan pembelajaran kita. Kalau manfaatnya, misalkan hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Jadi jenis pekerjaan, kira-kira manfaat yang akan kita dapat apa nanti? Bisa mengetahui tentang jenis pekerjaan. Ya, betul. Nah, baiklah. Sebelum ibu lanjutkan, kalian perhatikan dulu. Terlihat? Terlihat. Ada apa ini? Biasanya perkebunan teh adanya di mana? Ada yang menjauh pegunungan, ada yang menjauh dataran tinggi. Sama atau beda? Sama. Pegunungan itu termasuk pada dataran tinggi. Buka lagi bahan ajarnya. Coba kalian baca dulu tempat hidup tanaman teh. Oh ya, pembelajaran kita sekarang dengan diskusi ya. Jadi bagi kelompok dulu. Ayo kelompoknya yang biasa. Kelompoknya yang biasa ya. Ya. Ayo duduk tenang. Duduknya yang betul. Kalian buka bahan ajarnya, kemudian baca dalam hati teks bacaan tempat hidup tanaman teh. 5 menit selesai. Pak, baca dulu dalam hati. Ayo sana, duduk. Baca. Baca dulu dalam hati. Boleh dibaca di layar juga, ada ya. Terlihat? Yang merupakan minuman yang manis. Ada yang sudah selesai membacanya? Ada, ya. Tempat hidup tanaman teh. Kalian tahu apa itu teh? Tahu. Biasanya teh dimanfaatkan untuk apa? Minuman. Selain minuman? Terus kira-kira tanaman teh tumbuhnya di mana? Di dataran tinggi. Nah, lihat, amati kembali. Di perkebunan teh ada beberapa kegiatan. Contohnya memetik daun teh, mengolah daun teh, kemudian ada pengemasan teh. Ini termasuk apa? Pekerjaan. Ya betul, ada pekerjaan memetik teh, mengolah daun teh sampai ke pengemasan. Jadi teh itu bisa sampai kepada kita sebagai konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Paham? Sekarang teh itu termasuk apa?
tidak rusak, tidak punah harus kita apakan? Ada yang tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Menghemat, tidak membuang sampah sembarangan. Terus, nah, kemarin di bahan ajar sudah dibahas. Coba baca lagi. Di bahan ajar ada upaya dalam pelestarian sumber daya alam. Coba Nadia baca. Yang keras Nadia. Ya, terima kasih. Nah, itu salah satu upaya atau contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah penanaman kembali hutan-hutan. Apa itu? Apa? Reboisasi. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Yang ketiga apa? Meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Jadi, apakah kita harus melestarikan sumber daya alam? Penting atau tidak? Penting. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Kalian harus mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Coba. Buka KPD pertamanya. Ada KPD ke-1 buka. Ada? Nah, di sana kalian disuruh untuk membuat peta pikiran yang isinya berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Baca dulu petunjuknya, kemudian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. 10 menit cukup? Cukup. Ayo, 10 menit kerjakan. Jangan ngobrol, kerjakan. Bekerja sama. Supaya tidak Bekerja sama. supaya tetap Toksena buka mana nih? Kerjakan nih. Nah, ini. Coba kerjakan. Periksa lagi. Kira-kira sesuai atau takut ada yang salah? Coba baca lagi. Jadi di sana kalian mengumpulkan informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.
Kelompok mana yang sudah? Sudah. Ibu mau kelompok Nadia terlebih dahulu ke depan. Siapa yang mau ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Coba kelompok siapa? Satu orang saja sini. Ke depan. Naila. Di sini kalian membuat informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Baca yang keras, Naila. Yang lain dengarkan. Supaya tidak merugikan orang lain, untuk mencegah longsor dan banjir, untuk menjaga keseimbangan alam, untuk mencegah kelestarian lingkungan, supaya hutan tidak punah. Ya, terima kasih untuk Merah Hutan. Ya, kelompok Davin, coba ke depan. Kalau sudah selesai. Ayo, Davin. Jangan malu. Ibu mau bilang yang ke depan untuk membacakan hasilnya. Ayo, bilang. Baca yang keras, bilang. Tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak punah, untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir, meningkatkan sumber daya alam tidak terbatas, untuk melestarikan sumber daya alam agar tetap bersih dan sehat. Ya, sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Sudah. Nah, kita bahas bersama. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Pertama, baca. Ya. Ya, untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, Nadia, supaya hutan tidak gundul. Sena, untuk meningkatkan sumber daya alam. Sudah paham sampai sini? Ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Tadi di perkebunan teh itu ada kegiatan apa saja? Memetik daun teh, menanam teh, menanam teh, memasak teh. Nah, yang sudah termasuk apa tadi teh? Kerjaan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, ibu punya tayangan video. Coba semuanya berbalik dulu arahnya ke depan, perhatikan videonya. Mungkin ada yang berwisata di sekitar gunung tersebut karena tempat tinggal. Pertama, di daerah pegunungan. Pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan antara lain petani sayur, usaha budidaya ikan air tawar, kemudian usaha penginapan atau hotel dan juga restoran di Lihat. Siap untuk melihat? Ya. Siap. pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Pertama, di daerah pegunungan. Pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan antara lain petani sayur, usaha budidaya ikan air tawar, kemudian usaha penginapan atau hotel dan juga restoran di dekat pegunungan. Selanjutnya adalah pemandu wisata. Nah, mungkin ada yang ingin berwisata di sekitar gunung tersebut, maka pekerjaan sebagai pemandu wisata adalah pekerjaan yang sangat cocok. Selanjutnya adalah penyuluh pertanian untuk membantu dan mengawasi para petani agar hasil pertaniannya semakin bagus. Pekerjaan berikutnya yaitu usaha kuliner atau usaha makanan di dekat pegunungan seperti kafe, restoran, dan sebagainya. Kemudian bisa juga usaha
seperti peternak sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Kemudian, apa sajakah jenis pekerjaan yang terdapat di daerah dataran rendah? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama yaitu petani padi. Kemudian ada pedagang, dan ada usaha di bidang industri, dan juga ada usaha di bidang kuliner seperti restoran dan rumah makan. Juga ada usaha di bidang kerajinan seperti kerajinan perabot dan alat-alat rumah tangga. Dan ada peternakan seperti peternakan ayam, sapi, bebek, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pekerjaan di bidang jasa. Pekerjaan di bidang jasa yang tidak membutuhkan gelar, misalnya tukang ojek, sopir, dan montir. Dan ada juga pekerjaan di bidang jasa yang membutuhkan gelar, seperti polisi, dokter, dan guru. Kemudian, jenis pekerjaan yang terdapat di daerah pantai. Ada nelayan, petani garam, usaha kuliner atau usaha makanan yang dibangun di tepi pantai, dan juga usaha hotel atau penginapan. Demikianlah anak-anak jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Sudah cukup? Tersebut apa yang kalian dapatkan? Tahu jelaskan terlebih dahulu ya. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Ada yang menghasilkan dan ada yang menghasilkan. Coba siapa yang tahu jenis pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Jenis pekerjaan apa yang menghasilkan barang? Coba. Coba David. Apa jenis pekerjaan apa yang menghasilkan barang? Nelayan. Petani. Gitu. Nelayan menghasilkan apa barangnya? Petani menghasilkan apa? Tidak hanya padi, misalkan ada petani jagung, cabai. Nah, itu jenis pekerjaan yang menghasilkan
pedagang. Terus? Nelayan di mana? Jangan melamun. Ya. Teguh, sebutkan jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah. Teguh. Nelayan bisa? Bisa. Terus? Petani. Dagang. Nah, sekarang ayo pekerjaan apa yuk? Yang ada di dataran rendah dan juga di dataran tinggi. Pedagang bisa? Bisa. Selain pedagang, mau apa? Guru ada tidak? Ada. Ada masyarakat yang tinggal di pegunungan? Ada. Mereka belajar oleh siapa? Guru. Tapi guru juga bisa. Di dataran tinggi ada, di dataran rendah juga ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang lihat LKPD-nya. LKPD yang kedua. Nah, kalian coba kerjakan menuliskan persamaan dan perbedaan dari dua jenis pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal kita. Misalnya di sini pekerjaan yang ada di daerah Gusti. Teguh, perhatikan. Teguh, bilang perhatikan. Kemudian pekerjaan yang ada di dataran rendah. Yang tengah-tengah, lihat dulu ke layar semuanya. Yang tengah-tengah itu kalian tulis persamaan apa? Pekerjaan apa yang sama? Misalkan di dataran tinggi ada, di dataran rendah juga ada. Paham? Waktunya 10 menit. Ibu kasih kamu 10 menit. Sena ikut bekerja. Tapi aku sama Sena. Sena juga harus ikut bekerja. Geser. Kami mana yang bekerja? Yang tidak paham boleh bertanya. Kelompok Nadia ada yang tidak paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, jadi yang diisi adalah pekerjaan yang ada di dataran tinggi, di dataran rendah dan persamaannya. Tadi sudah dijelaskan. Pekerjaan apa yang ada di dataran tinggi ada, di dataran rendah juga ada. Kelompok Ayu paham? Ya. Kerjakan bersama-sama.
Coba. Yang lain dengarkan. Kira-kira pekerjaan kelompok Kesya betul atau salah? Dengarkan. Petani teh, petani kopi, petani jagung, pedagang perkebunan, dataran rendah, pedagang, petani padi, nelayan, peternak ayam, petani garam, kesamaan, pedagang, petani, buruh, polisi, TNI. Terdengar tidak? Terdengar? Kalau kurang jelas, mau Kesya lebih keras lagi membacanya. Ayo Kesya. Pekerjaan yang ada. Dataran tinggi, petani teh, petani kopi, petani jagung, pedagang, perkebunan. Dataran rendah, pedagang, petani padi, nelayan, peternak ayam, petani garam. Persamaan, pedagang, petani, buruh, polisi, TNI. Ya, pertanyaan Kesya. Tadi kelompok mana yang belum ke depan? Ke depan tuh. Atau mau pindah? Ayo harus berani. Harus jadi yang pemberani. Teguh ke depan. Coba, yang lain dengarkan. Dataran tinggi apa saja? Petani teh, petani kopi, peternakan, pedagang, Ya, kemudian dataran rendah. nelayan, petani garam, polisi, buruh, TNI, tukang kebun, Kalau persamaannya? buruh. Guru. Coba sebutkan persamaannya apa saja? TNI di dataran tinggi ada? Di dataran rendah ada? Yang lain itu kalau pekerjaannya menghasilkan barangnya apa? Petani jagung di dataran tinggi ada tidak? Ada. Petani teh di mana? Kalau petani teh biasanya di dataran tinggi. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang lihat kembali bahan aja yang sudah disebutkan. Kalian coba ambil di lingkungan sekitar kita. Di depan kelas kita ada apa? Di depan kelas ada apa? Lebih tepatnya apa namanya? Taman biasanya digunakan untuk apa? Bermain saja? Menanam pohon. Apalagi? Kalau tamannya luas bisa. Kalau misalkan tanamannya kecil seperti di depan kelas kita, berarti kita gunakan untuk apa? Bermain. Menanam tanaman, menanam bunga, bisa ya? Bisa. Di sini ada teks tentang taman bermain yang hilang. Coba kalian baca dalam hati. Terlebih dahulu, baca dulu. Baca dulu. Dibaca dulu, David bilang baca dulu teksnya. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kura si kura-kura, dan teman-teman yang lain. Dan di antara Sudah? Ada dibaca? Itu tentang apa? Taman bermain yang hilang. Kenapa bisa hilang? Karena
sifat atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita. Jadi sifat-sifat tokoh dalam cerita itu macam-macam ya. Misalkan ada sifat yang apa? Baik. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik biasanya disebut apa? Protagonis. Yang jahat? Antagonis. Kemudian ada contoh di sana. Kupi. Kupi itu tokoh apa disebutnya? Protagonis. Selain protagonis atau antagonis? Antagonis. Ya, itu tadi dari sifat. Kemudian dalam cerita ada tokoh yang sering ditonjolkan atau sering dimainkan. Itu tokoh apa namanya? Kalau dalam film tokoh yang sering muncul tokoh utama. Kemudian ada tokoh yang membantu tokoh utama disebutnya pendamping. Nah, sudah paham? Sekarang lanjut lagi ke LKPD yang terakhir. Di sana ada tugas untuk dikerjakan bersama kelompok. Coba. Tugasnya apa? Mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari teks bacaan tentang taman bermain yang indah. Ayo kerjakan. 5 menit sudah selesai. 5 menit sudah selesai. Ayo kerjakan. Ya, jangan tidur-tidur, kerjakan. Sufri dan ayahnya. Sudah. Pertanyaan pertama. Coba baca. Siapa yang tinggal di dalam rumah kakao? Yang kedua, Ai baca Ai. Apa yang biasa dilakukan Pupi dan ayahnya? Apa? Bermain di hutan. 3, Sena. Baca. Mengapa Pupi sedih dan marah? Kenapa? Karena tamannya dirusak. Nah, itu sekarang mau bertanya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Kemudian bisa memahami tokoh, sifat tokoh dari suatu cerita. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, berarti kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini, coba terapkan di lingkungan luar sekolah juga, misalnya di rumah, di lingkungan masyarakat. Harus kita terapkan hal-hal baiknya atau hal-hal yang positifnya. Nah, dapat ibu simpulkan pembelajaran hari
kasih. Duduknya kembali ke semula. Terima kasih. Kerjanya kumpulan. Waktunya 10 menit harus sudah selesai. Hilang, jangan bekerja sama, kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama, jangan menyontek. Tidak boleh menyontek. Iya. Kerjakan sendiri, Teguh. Yang tidak paham, tanya-tanya pada ibu, bukan pada teman.
dari pelajaran yang sudah Ibu sampaikan di sekolah, Pak? Ada yang mau ditanyakan sebelum tutup pembelajaran? Tidak. Ya, baiklah. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Ayo, mungkin doa kelasnya. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.